Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kita berdua sebagai presenter. Sebelumnya, nama saya Rena Tofia. Nama saya Abduliani. Dalam acara talkshow kali ini, telah kami hadirkan beberapa narasumber dari berbagai instansi dan jabatan yang berbeda. Untuk yang pertama, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Pak Dimas. Dan yang kedua, pakar administrasi negara, yaitu Pak Arif. Dan yang ketiga, kepala biro umum, yaitu Pak Rahmat. Untuk yang keempat, salah satu ASN berprestasi, yaitu Pak Ridwan. Dan yang kelima, ASN yang tidak sesuai kompetensi, yaitu Mas Andri. Dan yang terakhir adalah dari perwakilan karyawan profesional eksternal, yaitu dari BUMN Bank Mandiri, yaitu Bu Sevin. Selain itu, kami juga telah kami hadirkan perwakilan dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait kinerja ASN. Di sini sudah hadir Ibu Fira dan Ibu Indah. Silakan Bu Fira dan Bu Indah, kami persilahkan jika ada tanggapan. Dari pengalaman saya tuh pernah datang ke kantor pelayanan. Terus saya mau ngurus sesuatu di sana tuh, saya melihat ada ASN yang sedang tidak bekerja di jam kerja, ada yang sedang santai-santai, ada yang ngopi, atau ngerokok. Nah itu kan jadi menghambat pelayanan. Nah itu gimana tanggapan Bapak Ibu sekalian di sini mengenai kinerja ASN yang seperti itu? Baik, untuk dari pertanyaan dari salah satu perwakilan dari masyarakat, yaitu Bu Fira, bagaimana tanggapan kinerja ASN yang membuat masyarakat merasa rugi dan merasa kurang puas akan pelayanan yang diberikan? Mungkin bisa menjawab salah satunya dari Bapak Dimas selaku Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jadi Kemenpan RB kita sudah mencanangkan program itu ada 6 P, yaitu 1 P yang pertama itu penguatan budaya kerja dan employer branding. Employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Terus yang P kedua percepatan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur. Yang P ketiga peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. P keempat pengembangan talenta dan karir. P kelima penguatan platform dan teknologi dan analitik. Yang P terakhir yaitu penempatan jabatan dan perencanaan dan pengadaan. Terus kita juga mempunyai sistem, yaitu sistem merit. Sistem merit ini dalam contoh penilaian kinerjanya yaitu perbaikan kinerja sama keputusan penempatan. Untuk perbaikan kinerja yaitu umpan balik kinerja yang bermanfaat bagi pegawai dan manajer, untuk spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja tersebut. Terus yang kedua tadi adalah keputusan penempatan. Keputusan penempatan itu yaitu promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipatif, misalnya dalam bentuk penghargaan. Begitu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, selanjutnya itu kan tadi adalah sistem penilaian kinerja dari ASN. Sekarang saya tanya untuk dari BUMN, bagaimana sistem? Terima kasih. Untuk penilaian kinerja karyawan di instansi kami, yaitu Bank Mandiri, dinilai dengan 5 aspek, yaitu jumlah pekerjaan, dinilai dari analisis target yang dicapai oleh karyawan kami. Kemudian kualitas pekerjaan. Sangat kecil karyawan kami melakukan kesalahan pekerjaan karena keterlibatan pimpinan dalam memberikan instruksi. Kemudian ketepatan waktu. Dimanapun selalu dinilai ya untuk ketepatan waktu. Seperti juga di instansi kami, ketepatan waktu diberikan tenggat waktu dalam penyelesaian pekerjaan atau biasa disebut deadline. Kemudian kehadiran
dinilai dengan analisis kedatangan mereka, tepat atau tidak. Lalu yang terakhir adalah kemampuan bekerja sama. Jadi kerjasama merupakan bagian terpenting dalam melakukan pekerjaan di bidang perbankan. Sehingga karyawan dituntut dapat melakukan kerjasama dengan sesama rekan kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas dan Bu Sevrin. Berikut telah memberikan tanggapannya. Mungkin dari masyarakat, apa ada yang ingin disampaikan kembali? Saya mau menanyakan bagaimana bisa ada pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bagaimana pengelolaannya? Baik, mungkin untuk pertanyaan kali ini mungkin ditujukan untuk Bapak Kepala Biro tentang bagaimana Anda dapat mengolah posisi pegawai ASN dikarenakan terjadi penempatan posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi penerima pelayanan tersebut. Silakan Bapak Ahmad. Baik, untuk penempatan pegawai sendiri, kami telah sebagai Biro Kepegawaian selalu membuat analisis kebutuhan pegawai atau APK itu dalam jangka waktu 5 tahunan, 3 tahunan. Jadi untuk penempatan yang belum sesuai itu memang kami melakukan perekrutan sebelum pegawai yang sebelumnya itu akan pensiun, itu dilakukan perekrutan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kekosongan terlalu lama. Jadi yang tidak sesuai tersebut bukannya tidak sesuai, namun memang direkrut terlebih dahulu, kemudian diperbantukan terlebih dahulu untuk tempat yang lebih membutuhkan. Kemudian nanti saat ada pegawai yang menjelang akhir pensiunnya baru ditempatkan ke posisi yang sebenarnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau bertanya dengan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Bagaimana cara Anda menyikapi tentang posisi Anda yang tidak sesuai dengan kompetensi Anda saat ini? Baik, kembali lagi tadi ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Itu kenapa kok banyak ASN yang kelihatannya kayak nggak kerja gitu ya. Itu sebenarnya kita dari bagian tertentu itu tidak sesuai, ditempatkan tidak sesuai dengan apa yang kita punya atau apa kompetensi yang kita miliki gitu. Jadi pernah ada kasus saya sendiri misal, itu saya ditempatkan di bagian yang belum pernah saya coba sebelumnya. Itu dari atasan langsung disuruh mengisi kekosongan itu. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman saya atau rekan-rekan saya itu ya menyikapinya dengan sikap malas atau mereka seperti kurang mau belajar gitu. Jadi ya harus ada tindakan lebih lanjut untuk mengatasi kondisi seperti itu. Jadi harus lebih tegas lagi ya Pak ya? Iya, benar. Mungkin dari perwakilan ASN yang berprestasi mengenai untuk tips and trick lah buat ASN yang saat ini sudah menempati posisi jabatan mereka meskipun tidak sesuai kompetensi atau yang sesuai kompetensi, agar nantinya untuk ASN yang tidak sesuai kompetensi ini dapat mengembangkan dirinya. Mungkin ada tips atau trik, silakan Pak Ridwan. Terima kasih waktunya. Siapa sih? Mbak Rena. Oke, yang mungkin tips dan trik dari saya yang pertama, kita belajar mandiri. Jangan terlalu manja, harus mengandalkan orang lain. Kita belajar mandiri, kita bisa belajar dari internet. Internet sekarang gampang diaksesnya. Yang kedua, kita mungkin bisa bilang ke atasan, Pak, saya tolong diberikan pelatihan tentang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat meminta izin ke atasan untuk mengikuti seminar-seminar tentang kompetensi yang harus kita asah untuk posisi jabatan tersebut.
Mungkin seperti itu aja Mbak. Baik. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ridwan. Dan untuk yang terakhir adalah untuk Pak Arif selaku pakar administrasi negara mengenai tanggapan tentang masalah yang terjadi saat ini yang membuat masyarakat risau akan hal tersebut. Mungkin Pak Arif bisa menjelaskan? Terima kasih Bu Rena. Jika saya melihat kasus ini, masyarakat berhak untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah karena masyarakat telah membayar pajak. Masyarakat berhak menuntut pelayanan yang simpel, murah, cepat. Untuk mengelola tuntutan masyarakat memang tidak mudah. Setiap tahun tantangannya berubah. Hal itu harus mampu dijawab oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB, BKN, dan instansi di bawahnya untuk mampu melayani masyarakat dengan baik. Sekian tanggapan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Setelah ini saya mau bertanya dengan masyarakat, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau merasa belum puas akan jawaban yang telah diberikan oleh narasumber kita, Bu Fira dan Bu Indah? Ya, saya setuju dengan Pak Arif. Memang pekerjaan pemerintah itu tidak mudah, tidak sederhana. Dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan BUMN, dengan masyarakat. Jadi semoga kedepannya dengan kolaborasi semua pihak ini bisa menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi, sesuai dengan keinginan Pak Menteri PAN. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian acara talkshow kita kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya.